شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على التوفيق وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه على إخوانه. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم القيامة. Yang kami hormati Bapak Camat Silamuta bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang alhamdulillah bisa bersama-sama kita di tempat ini. Yang kami hormati Kepala Desa Lamu bersama jajarannya yang sempat hadir juga pada malam hari ini. Yang kami hormati dari mahasiswa KKS, yang kami hormati Ketua Takmirul Masjid bersama jajarannya, hadirin wal hadirat jamaah majelis taklim yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesempatan untuk mengikuti majelis taklim. Karena majelis taklim ini kalau kita melihat kenapa orang kalau dibandingkan antara konser dengan majelis taklim lebih banyak konser dibanding majelis taklim, karena kalau konser itu orang terlihat bahwa itu masalah dunia. Tetapi kalau masalah majelis taklim itu masalah akhirat. Pahala itu tidak terlihat sehingga orang malas datang. Ya. Tetapi kalau orang datang ke majelis taklim, hanya orang-orang yang terpanggil oleh Allah, hanya orang-orang yang pilihan itu yang mau datang ke majelis taklim. Hadirin jamaah majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya ketika seorang datang di majelis taklim, "Ma min qaumin jalasu fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyahumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah." Tidaklah satu kaum mereka duduk di masjid dari masjid Allah, membaca kitab Allah dan saling mengajarkan di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka ketenangan. Jadi kalau ingin tenang, ada orang ingin tenang tapi pakai narkoba. Kalau ingin tenang, coba datang di majelis taklim. Kalau ingin tenang, coba baca Al-Quranul Karim. Karena orang-orang yang beriman itu kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladhi idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhum zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu kata Allah apa? Innamal mu'minuna idza dzukirallah, apabila disebutkan ayat-ayat Allah, wajilat qulubuhum, maka akan bergetarlah hati-hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhum zadatuhum imana,
dan kedua kata Allah, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka akan semakin bertambah keimanan mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kita hadir di majelis taklim seperti ini, insyaallah ya, ada orang datang di majelis taklim. Kalau di zaman sekarang orang datang di majelis taklim ada beberapa kemungkinan. Yang pertama karena arisan, yang kedua orang datang di majelis taklim karena takut sahabat ayah dan tipa camat, sehingga orang datang ke majelis taklim, ya. Atau yang ketiga, orang datang ke majelis taklim hanya karena DP taman datang di majelis taklim, dia juga ikut datang ke majelis taklim. Yang keempat, orang yang ikhlas. Maka orang yang ikhlas ini yang Allah nilai. Bayangkan, suatu ketika ada seorang yang datang ke tanah suci, ya, pernah ditanyakan kepada seorang syekh, bagaimana hukumnya syekh? Orang datang ke tanah suci dua niat. Di samping dia ibadah, dia juga mau dahang, ya, mau berdagang, ya. Bagaimana hukumnya syekh? Tapi dia juga ibadah. Syekh katakan, kalau dua orang dipertemukan antara orang yang di samping dia beribadah, yang pertama orang yang khusus beribadah, dan yang kedua orang yang di samping dia beribadah juga dia berdagang, maka yang paling tinggi itu adalah orang yang fokus dengan ibadah. Kenapa? Karena dia fokus karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia di samping dia datang ke tanah suci juga dia berdagang, maka pikirannya, niat itu tercabang sehingga dia tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang datang di majelis taklim, ya. Orang yang datang di majelis taklim beda rasanya. Sekalipun memang dia suka datang ke majelis taklim, tetapi niat awalnya bukan karena datang ke majelis taklim, cuma karena takut mati ayah atau tipa camat, ya. Akan beda rasanya, akan beda pahalanya dengan orang yang datang di majelis taklim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu hendaklah ketika kita datang di majelis taklim seperti ini, kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingat, tidak ada orang yang bisa merubah diri kita, tidak ada orang yang bisa merubah daerah kita kecuali dengan diri kita sendiri. Di samping, ya, dan cara orang kita merubah diri kita, cara kita merubah daerah kita dengan kita memperbanyak majelis taklim dan menghadiri majelis taklim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita bahwasanya ketika kalian menjamin hal tersebut, maka kalian akan dijamin dengan surga. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Usduqu idza hadastum." Yang pertama, kalau ingin dijamin oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu surga, yang pertama adalah ketika dia berkata, hendaklah dia jujur dalam berkata. Ada orang dia berkata, kelihatan dia jujur, tetapi dia di belakang dia sering berbohong, ya. Maka kejujuran itu sangat penting. Ketika seorang, kalau manusia, kalau hewan dipegang pada talinya, maka manusia itu dipegang pada kata-katanya, ya. Ketika kita ingin dipercayai oleh orang, maka kita jaga kata-kata kita, karena kata-kata kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bahkan ada amalan yang hanya dengan kata-kata berubah hukum. Contoh seperti cerai. Hanya dengan kata-kata, saya ceraikan kamu, selesai urusan. Kalau kita mengatakan saya ceraikan kamu, ya, sekalipun misalnya dia dalam keadaan marah ataupun tidak, tapi kalau dia mengatakan saya ceraikan kamu, maka pada saat itu yang awalnya dia tidak dalam keadaan, ya, dalam keadaan menikah, sudah putus pernikahannya karena dia dalam keadaan sudah mengatakan cerai, ya. Sekalipun main-main, saya ceraikan kamu sebanyak bintang yang ada di langit, ya. Sekalipun cuma tertawa, bahkan justru tertawa seperti itu hanya dengan kata-kata akan merubah hukum yang awalnya dia nikah, sudah berubah hukumnya menjadi orang yang sudah bercerai karena dengan kata-kata tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berkata, hendaklah kita berkata dengan kata-kata yang jujur. Ya, kata Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya di antara ciri-ciri orang munafik itu, kata Nabi Muhammad SAW, ayatul munafiqi thalatha. Ada 3 ciri-ciri orang munafik. Di antaranya adalah wa idza haddasa kadzaba, apabila dia berkata, dia berdusta dengan perkataannya. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang munafik karena kita berdusta dengan perkataan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa aufu idza wa'adtum, maka tunaikanlah apabila kamu berjanji.
Berjanji ini suatu hal yang sangat penting, ya. Kadang ada dalam undangannya jam 8, orang datang nanti jam 9, jam 10, ya. Ini mengingkari janji. Ya, undangan seminar jam 8, jam 8. Dia datang nanti jam 10, akhirnya jam 10 pembukaan. La haula wala quwata illa billah. Itu kata Nabi Muhammad SAW, wa'aufu idza wa'adtum. Maka tunaikanlah apabila kamu telah berjanji. Karena janji itu, ya, adalah hutang. Sebagaimana kata orang ahli hikmah, al-wa'du dain. Janji itu adalah hutang. Maka ketika kita sudah berjanji, berarti kita harus menunaikan janji kita. Jangan sampai kita hanya orang yang suka mengumbar janji, tetapi kita tidak pernah menepati janji yang kita telah bicarakan dengan orang lain tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'addu idza tumi'tum. Hendaklah kamu tunaikan juga apabila kamu diberikan amanah. Amanah itu suatu hal yang sangat berat. Amanah itu suatu hal yang sangat berat. Apalagi amanah yang berkaitan dengan jabatan. Itu suatu hal yang sangat berat. Gunung pun ketika diberikan amanah, itu bergetar gunung. Saking beratnya amanah itu. Sekarang orang berebutan untuk mencari amanah itu. Padahal amanah itu sangatlah berat. Orang kadang ketika dia mau berebutan untuk mencari jabatan, padahal sangat berat sebenarnya. Ketika ditanyakan orang lain, rakyat sudah tidur, pimpinan masih berjalan ke sana kemari. Karena sangat beratlah amanah itu. Maka harusnya jangan hanya kita pandai untuk mengkritik pemimpin, juga kita harus tahu diri bagaimana pemimpin kita. Kita harus tahu bagaimana kerja pemimpin kita, supaya kita benar-benar menghormati bagaimana sikap dari seorang pemimpin yang harus kita tunaikan kepada pimpinan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunung ketika diletakkan Al-Quran di atas gunung, maka gunung itu bergetar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Quran itu diturunkan di atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, maka kamu akan melihat gunung itu bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat baik-baik, kalau kita diberikan amanah, kita harus benar-benar mengemban amanah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita termasuk juga orang-orang yang munafik. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, idza tumina khana. Apabila diberikan amanah, dia khianat dengan amanah tersebut. Maka mari kita melihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz ketika diberikan amanah kepadanya kepemimpinan. Beliau mengatakan apa? Bukan beliau bangga, ya, tetapi beliau mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para sahabatnya bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, ada apa Umar bin Abdul Aziz? Apakah ada musibah yang datang kepadamu? Kata Umar bin Abdul Aziz, tidak. Sesungguhnya amanah ini sangat berat yang dipikulkan kepada saya. Saya khawatir ketika amanah ini dipikulkan sama saya berat untuk menjalankan amanah tersebut. Saya khawatir ketika amanah itu yang saya emban, saya bawa, saya khawatir saya tidak bisa menjalankan dengan sempurna. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita diberikan amanah, maka harusnya kita senantiasa memperhatikan apa-apa yang menjadi amanah kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahfadhu furujakum. Hendaklah kamu menjaga kemaluan kalian. Hal yang sangat kita perhatikan juga adalah menjaga kemaluan kita. Bahkan orang di antara ciri-ciri orang yang beriman itu adalah mereka senantiasa menjaga kemaluan mereka. Walladzina hum li furujihim hafizun. Di antara sifat-sifat orang yang beriman itu kata Allah dalam surah Al-Mu'minun, apabila mereka menjaga kemaluan mereka. Walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka menjaga kemaluan mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, "Man yatman baina lihyaihi wa baina fakhidaihi dakhala al-jannah." Barang siapa yang menjaga di antara dua bibirnya, yaitu lisannya, dan menjaga di antara dua pahanya, yaitu kemaluannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Karena yang menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka juga dua hal ini, yaitu lisannya dan juga kemaluannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
wa ghaddu absarakum. Hendaklah kamu menjaga pandangan kalian, ya, menjaga pandangan kalian. Orang ketika sudah menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rasa manisnya keimanan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 golongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala manisnya iman. Di antaranya adalah ayyakuna wa rasulahu ahabbu mimma siwahuma. Di antaranya adalah kata Nabi Muhammad SAW, dia menjadikan Allah dan Rasulnya adalah yang lebih dia cintai daripada selain dari keduanya. Maka ketika kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW daripada selain daripada itu, maka tentunya kita akan mendapatkan rasa manisnya iman. Dan di antaranya adalah dengan kita menundukkan pandangan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah waquffu, yang terakhir adalah waquffu aidiyakum. Hendaklah kamu menahan tangan kamu. Tangan ini suatu hal yang sangat berpotensi untuk banyak dosanya dibanding yang lainnya. Karena tangan ini, kita menggerakkan tangan dengan tanda tangan saja, itu akan menjerumuskan kita ke dalam neraka jahannam wal iyadzu billah. Dengan tangan juga kita memegang hal yang diharamkan oleh Allah pun akan mendatangkan kita untuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan tangan pun pada hari kiamat Allah akan bicarakan tangan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim dalam surah Yasin, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari kiamat kelak Allah akan tutup lisan-lisan kalian, wa tukallimuna aydihim, dan yang akan berbicara itu adalah tangan kalian, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan yang menjadi saksi itu adalah kaki-kaki kalian, yang kalian apa yang kalian telah dapatkan dari perjalanan kalian dan tangan-tangan kalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada kita surga. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sebagaimana biasa dalam majelis taklim kita kembangkan pada يا ربي دربي شكرا واستر يا ربي عيبي شكرا واغفر يا ربي ذنبي شكرا دوما يا رب شكرا يا رب دايم مدى الازمان اكرمني بالايمان واغفر لي يا منان دوما يا رب شكرا يا رب دايم مدى الازمان اكرمني بالايمان واغفر لي يا منان دوما يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا